Tujuan hidup manusia menurut Al-Quran. Setelah manusia diciptakan sebagai sebaik-baiknya makhluk dengan alur yang begitu rumit, pernahkah ada pertanyaan, apa tujuan manusia diciptakan? Bahkan sampai Allah pun memberikan oksigen dan tempat tinggal gratis beserta isi-isinya hanya untuk hamba yang disebut manusia. Apakah selama ini manusia itu hanya sekedar menjalani hidup tanpa pernah memikirkan makna dari penciptaan diri? Menjalani hidup tanpa repot menggali kebalik makna kehidupan itu sendiri memang cara yang paling mudah, karena tidak perlu memikirkan hidup sebagai hal yang sulit. Cukup hanya menjalaninya secara sederhana dari hari ke hari saja. Tujuan hidup manusia. Namun, mengetahui makna kehidupan dapat membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih baik dan membuat mereka bisa menentukan tujuan hidup agar kehidupan yang dijalani ini lebih terarah. Tanpa tujuan, rasanya hidup menjadi agak hambar, hanya sekedar dijalani saja tanpa makna dan motivasi. Bila manusia tidak mengetahui tujuan hidup yang benar, maka akan kehilangan pegangan dan motivasi dalam menjalani hidup. Jadinya, mereka akan menjalani hidup dengan asal saja atau berpatokan pada tujuan yang salah. Misalnya, ada yang mengatakan bahwa tujuan hidup adalah untuk mencari uang, maka segala hal yang mereka lakukan semuanya akan berdasarkan uang semata. Atau jika ada yang mempunyai tujuan hidup untuk mendapatkan pangkat, jabatan, serta kedudukan yang prestis di mata masyarakat, atau ada yang menganggap bahwa hidup ini hanya sekedar bersenang-senang saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Baik, Maha Pengasih dan Penyayang. Kehidupan manusia ibarat teka-teki yang sudah terselesaikan dengan pedoman hidup yang Allah berikan sendiri, yaitu Al-Quran. Manusia sebagai hamba hanya tinggal menjalankannya saja sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu pula dengan tujuan hidup manusia. Allah sudah memberikan jawabannya dalam Al-Quran. Di antaranya, yang pertama adalah tujuannya sebagai hamba. Dalam konteks hubungannya dengan Rob, maka manusia itu adalah hamba. Hamba erat kaitannya dengan ibadah. Bahkan keberadaan manusia itu hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku. Pengertian ibadah sangatlah luas dan tidak hanya terbatas pada ritual-ritual khusus semata. Allah telah menjelaskan ruang lingkup ibadah dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 yang artinya, dan mereka tidaklah disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat serta menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
Dalam pandangan Ja'far al-Shiddiq, ibadah sebagai pengabdi Allah baru dapat terwujud bila seseorang dapat memenuhi 3 hal. Yang pertama, menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dimilikinya, termasuk dirinya sendiri, adalah milik Allah, berada di bawah kuasa Allah. Kedua, menjadikan segala bentuk sikap dan aktivitasnya senantiasa mengarah pada usaha untuk memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Fungsi dan peranan manusia sebagai hamba Allah ini terkait dengan ridho Allah. Jadi, segala bentuk aktivitas manusia, baik aktivitas sosial kemasyarakatan, di dunia pekerjaan, dan lainnya, harus didasari atas dasar ridho Allah. Bila fungsi dan peranan sesuai dengan tuntutan pedoman Allah, maka peran itu memiliki nilai penghambaan seorang makhluk kepada penciptanya. Yang kedua, tujuan hidup manusia, yaitu sebagai khalifah. Dalam perspektif Islam, alam adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dengan segala isinya. Dalam konteks ini, alam tidak hanya benda angkasa atau bumi dan segala isinya, tetapi alam juga terdapat di antara keduanya, sehingga Allah menciptakan alam dengan sangat kompleks dan luas cakupannya. Dalam hubungannya dengan alam semesta, manusia adalah sebagai khalifah. Kata khalifah berasal dari kata kholafa yang berarti mengganti atau melanjutkan. Ketika manusia menjalankan fungsinya sebagai khalifah, harus diiringi dengan fungsinya sebagai ab. Sehingga dalam menjalankan kehidupan di bumi ini, manusia sebagai ab dan khalifah dapat dinilai ibadahnya. Contohnya, ketika menjabat suatu jabatan dan tidak meninggalkan fungsi sebagai hamba Allah, maka peranan kepemimpinan tersebut tidak akan bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah. Manusia di hadapan Allah merupakan wakilnya di bumi. Ini adalah kehormatan yang diberikan Tuhan kepada manusia dalam perwujudannya. Manusia telah diberi kemampuan untuk berbuat dan memilih sesuatu oleh Allah, yang mengakibatkan manusia dapat semakin terhormat dan mempunyai arti, atau sebaliknya, manusia dapat memilih sesuatu yang dapat menjerumuskannya ke jurang kesesatan. Tujuan hidup manusia hendaknya dipahami dan dilaksanakan oleh manusia, karena tanpa tercapainya tujuan hidup, maka tugas manusia di bumi ini tidaklah dapat terpenuhi.